Genomic Podcast Show open now. Yay. Ya, welcome back to GPS On. Jadi untuk pendengar baru, GPS ini adalah kami GSI Lab mencoba menelisik bidang genomik yang ada di sekitar kita lah dan membagikannya kepada kalian. Nah, untuk kali ini ya berdasarkan mungkin bisa lihat di judul juga. Kalau di episode ini adalah kita pengen mencoba menelisik science behind coffee gitu, dan terutama di bidang genomiknya ada yang paling estetis sebenarnya adalah konsel saya personal ya. Ini narasumbernya. Narasumbernya saya sebenarnya sebelumnya ini belum kenal dengan dengan narasumber ini, tapi ketika saya Google, wah ternyata dia sangat keren dan cocok banget lah untuk jadi narasumber di topik kita kali ini. Ya, selamat siang Pak Intan Taufik. Selamat siang, Kang Adit ya? Atau gimana panggilannya nih? Oh Atau boleh, Mas Adit? apa aja Pak? Ya Selamat santai siang aja, semuanya Kang teman-teman. Ya, boleh. Ya, aku manggilnya Kang Intan, Pak Intan, Pak Taufik, atau gimana nih Pak? boleh kalau teman-teman ya kalau kebetulan saya di kampus, kalau di kampus biasanya ya kalau di kampus kebetulan di jurusan di Fakultas SITH kita saya dipanggilnya Pak. Tapi kalau di komunitas kopi saya dipanggilnya Kang gitu. Oke, siap, siap, siap. Oke, kalau gitu kita santai aja ya Pak, berarti. Mm, Gitu mm. aja. Eh, jadi sebelumnya saya izin kenalin Bapak dulu ya ke sobat ini sekalian. Ya, jadi sebelumnya saya izin perkenalkan, Pak Intan ini adalah seorang dosen di Fakultas Sekolah Ilmu Teknologi Hayati di Institut Teknologi Bandung. Nah, untuk background studi dari Pak Intan ini adalah S1 S2-nya di ITB di bidang biologi, dan juga S3-nya ini juga biologi namun berfokusnya di molekuler microbiology di University of Groningen Belanda ya, Pak. Betul, betul. Wah, mantap. Terus juga beliau ini memiliki banyak pengalaman penelitian di bidang biologi dan beberapa paten bahkan. Dan buat saya yang paling menariknya ini 2 tahun terakhir ya, kalau saya lihat dari penelitian-penelitian Bapak, ini semuanya tentang kopi ya Pak. Ini Iya, udah, iya. Ya memang punya ketertarikan khusus lah di kopi emang. oh pantas, pantas. Iya terlihat sih dari 2 tahun terakhir ini penelitian semua tentang kopi, terus paten-patennya juga semua terkait tentang kopi ya Pak. Ya, ini kebetulan patennya masih proses ya, dia belum belum register, jadi lebih sih dalam proses aplikasi. Tapi ya memang semuanya untuk di bidang kopi. Ya, 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 ya. Menarik, menarik, menarik. Berarti cinta banget kayak dia sama kopi ya Pak. Karena dari menikmati sampai menelitnya tuh ingin dari Bapak gitu. Ya karena apa ya? Ya karena kesehariannya suka dengan kopi, terus ya kayaknya menarik juga kalau misalnya ternyata eh, pas apa ya? Pas di kan saya bidang penelitiannya lebih banyak ke mikrobiologi sebenarnya sekarang ini. Dan ternyata mikrobiologi itu ada ya pertama mikroba itu ada di mana-mana dan ternyata sangat mempengaruhi juga kualitas kopi gitu. Oke. Jadi wah kenapa enggak kita cek lagi nih kenapa mikroba itu sejauh mana sih mempengaruhi cita rasa kopi, bisa mengganggu atau meningkatkan kualitas kopinya gitu dan ternyata banyak sekali peranannya gitu. Jadi menarik aja dan ternyata di Indonesia banyak sekali petani kopi dan belum banyak yang penelitiannya sebenarnya cukup banyak kalau kita cek, tapi tidak banyak yang aplikatif gitu. Tidak banyak yang disampaikan atau jadi produk yang bisa dinikmati oleh petani ataupun ya penikmat kopi gitu. Oke. Berarti mungkin dari kita yang belum tahu ya Pak. Maksudnya dari Bapak menyebutkan mikroba ya. Nah, mikroba ini apakah memang dalam keadaan normal itu memang ada di semua biji kopi, apakah atau memang ini adalah uji coba yang Bapak lakukan terhadap kopi itu dengan mikroba, Pak? Ah, jadi buat
teman-teman yang mendengarkan ini mungkin mikroba itu ada di mana-mana ya, termasuk di tubuh kita, baik itu di permukaan ataupun di dalam tubuh kita. Dan di lingkungan ini banyak sekali, termasuk di kebun kopi atau di kebun apapun sebenarnya. Nah, buat teman-teman yang ngebayangin kopi itu seperti apa gitu ya, kopi itu tanaman ya dari tanaman pohon juga gitu, dan itu ada buahnya, dan buahnya sebenarnya buahnya kalau udah sebesar ceri lah, mungkin teman-teman lebih familiar sama ceri. Dan kalau matang kebanyakan kopi itu biasanya warnanya merah, ada yang kuning, oranye, tapi kebanyakan merah gitu ya. Jadi kadang-kadang di lapangan itu sebanyak ceri merah gitu, ceri kopi merah. Dan yang kita nikmati sebenarnya cuma bijinya aja. Nah, di kebun kopi tadi itu mikroba tuh ada di mana-mana, termasuk di permukaan biji kopi. Nah, gimana kopi itu bisa sampai ke cangkir di depan kita, itu prosesnya sebenarnya agak panjang. Bahkan ada yang bisa sampai, ya ada 3 bulan sampai 6 bulan, bahkan 9 bulan gitu ya. Jadi dari proses dipetik sampai nantinya kopinya itu kita minum, itu bisa sampai 9 bulan lamanya. Kenapa? Karena untuk kita dapetin bijinya tadi, si buah kopi ini terlindungi oleh kulit dan terlindungi oleh daging buah. Nah, ini agak susah dilepaskannya, sehingga yang biasanya orang lakukan itu adalah sesudah kopi dipetik, kemudian dicek gitu mana kopi yang merah, yang hijau gitu. Kemudian orang biasanya memilih yang merah dan tidak ada yang cacatnya, tidak kena serangga misalnya. Itu ada beberapa macam proses. Ada yang kalau orang Ethiopia karena mungkin airnya susah di sana gitu ya, tinggal dikeringkan. Tapi itu lama tuh pengeringan, proses natural misalnya. Tapi ada juga yang kayak di Indonesia, ya kadang-kadang musim hujan gitu. Jadi kita pengen cepet, dan salah satu proses yang paling cepat adalah proses full wash misalnya. Jadi dia dikupas, nah kemudian itu direndam di air, ya. Direndam di air biasanya sekitar 24 atau 48 jam gitu. Nah, nanti si daging buah yang lengket ini akan lepas. Baru kemudian kita dapat bijinya tuh dan kita jemur. Hmm. Nah, tadi saya ceritakan di biji itu udah di permukaannya tuh ada mikrobanya tuh. Bahkan sebenarnya yang ngelepasin tadi si daging buah dan lendirnya biar bisa lepas dari biji itu sebenarnya secara tidak sadar dari dulu, zaman dulu kalanya, ya itulah si mikroba-mikroba itu, ada bakteri, ada ragi gitu. Oke. Jadi sebenarnya mereka yang memakan, dalam tanda kutip ya, memakan daging kopinya, sehingga nanti kita manusia mendapatkan bijinya. Jadi bijinya nanti tinggal kita gesek-gesek, eh, daging buahnya lepas, licin, ya udah kita dapat biji kopi yang basah tadi, kemudian kita jemur. Itu prosesnya bisa cuma 2 hari, 3 hari udah bisa kita jemur, tinggal kita keringkan gitu di bawah sinar matahari. Oh, Nah, jadi si mikroba ini pertama-tama membantu itu sih, membantu melepaskan daging buah sama kulitnya. berarti kalau ada tadi saya ada proses natural sama proses wash ya Pak ya? Full wash kalau nah, itu kan Ya, hmm, saya menganggapnya kayak daging kopinya itu di buah kopinya itu dipaksa untuk melepas. Nah kan ada perbedaan di dalam waktu. Kira-kira ada perbedaan dari segi rasa nggak ya Pak? Kalau dari pengalaman Bapak? ada biasanya kalau teman-teman yang memang mainnya di industri hilir kopi gitu ya, mereka tahu betul bahwa proses natural itu ada cita rasa khas gitu. Kemudian proses full wash itu ada cita rasa khas. Yang sampai sekarang saya kadang-kadang near miss gitu ya. Kata saya ini yang full wash. Oh, ternyata salah gitu ya. Kadang saya masih belum melatih diri saya ke arah sana gitu. Memang ada cita rasa yang berbeda. Nah, bahkan kita pernah melakukan eksperimen, ya ternyata di luar juga ternyata ada yang melakukan eksperimen sampai untuk memastikan bahwa mikroba itu betul bisa mempengaruhi cita rasa. Jadi tadi biji kopi yang udah kering, yang biasanya nanti tinggal di roasting, kita kasih mikroba tuh si bijinya. Jadi terus kita biarkan si mikrobanya kayak bikin tape gitu ya. Jadi kan kalau tape bikin apa, beras ketan dikasih mikroba gitu ya. Nah, ini biji kopi dikasih mikroba gitu. Kita biarin beberapa jam. Kemudian kita cuci, terus kita keringin lagi. Itu mikroba yang berbeda menghasilkan cita rasa akhir yang berbeda. Oh, menarik banget ya Pak. Ya, tapi kalau misalnya over ya sama kayak tempe. Tempe juga kan ada umurnya tuh. Kalau kelamaan tempe dibiarin kan nanti busuk juga ya. Nah, ini kalau mikroba juga sama. Jadi tadi ada jam-jamnya, berapa jam gitu kita biarkan. Nanti cita rasanya bisa berubah
bisa memperbaiki cita rasa sebenarnya gitu kalau kita atur dengan baik gitu. Ya, ya, ya. Oh, berarti Pak Intan tuh kayak bisa dari hasil penelitiannya, dari saya tangkap dari yang Bapak Intan utarakan, kayak punya semacam template mikroba yang menghasilkan, oke misalkan saya pakai mikroba ini, saya mau hasilin ini, saya mau pakai mikroba ini, saya bisa ngasilin rasa yang seperti ini, seperti itu Kak, Pak. Nah, sebenarnya keinginan awalnya seperti itu. Mhm. Keinginan awalnya seperti itu. Jadi dulu waktu saya di eh, jadi saya dari waktu mahasiswa emang suka kopi ya untuk begadang ya kan untuk ceritanya begadang mahasiswa keren begadang lah gitu ya. Padahal main gitu kan main kartu segala macam lah. Eh, tapi sesudah itu kan ketika saya saking keterusannya sampai kerja suka kopi terus waktu itu di Belanda eh, istri saya ngadain apa mesin kopi tuh waktu di Belanda terus ya jadi keterusan jadi makin ngulik saya dengan kopinya. Saya lihat ketika saya di Belanda kalau beli kopi itu yang lebih banyak itu yang ada di supermarket itu kopi bukan Indonesia. Ada Kolombia, ada Brazil, ada sih Toraja, Sumatera gitu ya. Eh, tapi ternyata cita rasanya kok gitu apa ya? Mungkin yang sampai ke sana itu ya biasa-biasa aja. Dan ketika saya balik ke Indonesia, oh rasanya kok bisa macam-macam gitu. Nah, jadi sebenarnya kita waktu itu, saya bisa dong mempengaruhi cita rasa. Saya jadi kayak flavor engineer gitu. Saya pengen mengengineer flavornya seperti apa. Awalnya sih pengennya gitu. Tapi ketika balik lagi dan kita berinteraksi sama petani, ternyata permasalahan, oke, ya keren lah gitu. Kita bisa jadi flavor engineer, kita bisa ngotak-atik kayak tukang masak. Kamu mau kopinya rasa apa? Gua kasih ini deh. Kamu mau kopinya rasa apa? Agak funky kopinya, gua kasih mikroba yang ini. Tapi kalau rasanya pengen winey, saya bisa kasih ragi A gitu. Nah, itu bisa. Tapi buat petani yang banyak sekali yang sebenarnya di aspek industri kopi ini kan dia bagian bagian awal itu apa yang saya lakukan mungkin tidak terlalu terasa berdampaknya buat mereka gitu. Yang akhirnya karena apa? Eh, mereka tuh kadang-kadang nggak konsisten dalam produknya gitu. Jadi tahun ini dia produknya bagus ya karena cuaca atau apalah pokoknya semesta mendukung saat itu kopi yang dihasilkan bagus. Tahun depan karena cuacanya berubah atau dia kemudian berubah cara-caranya, produknya agak berbeda. Nah ini kualitasnya jadi nggak bisa dijaga gitu. Dan ini juga mempengaruhi daya jual dari produk yang dia dia hasilkan. Jadi mungkin di sisi industri yang itu yang pengen saya kenalkan kepada petani sebenarnya adalah membuat produk mereka mereka mampu menghasilkan produk kopi dalam tanda kutip ya mungkin green bean gitu ya yang konsisten kualitasnya dan kualitasnya bagus gitu itu sih nah, tapi dengan bantuan mikroba. Hmm. Berarti dari berarti penelitian Bapak tuh memang bermainnya tuh di healer si kopinya ya Pak ya, dari pengolahan kopi ya. Ya ya gitu. Iya sih. Saya jadi tertarik dari omongan Bapak yang adanya perbedaan kopi. Mungkin saya cerita dikit. Saya juga suka kopi gitu, terutama yang manual. Saya sukanya tuh yang dari Gunung Halu sama ada Gunung Malabar Ciberecek. Oh, Saya oke. saya pernah coba tuh yang Ciberecek, pernah coba. Wah, enak banget Pak. Rasanya kayak jeruk mandarin gitu. Sebagai waktu itu awam beberapa tahun yang lalu, masih awam lah tentang kopi, masih mencoba-coba. Coba orang ini rasanya kayak jeruk mandarin, tapi setelah berakhir-akhir ini saya coba lagi, tidak seperti yang saya Bayangkan. bayangkan, nggak seperti yang dulu waktu pertama kali saya coba gitu, berbeda. Berarti banyak faktor ya Pak ya? Betul betul banyak sekali faktor yang mempengaruhi dan memang fokus untuk yang mikroba ini saya mainnya di proses pasca panen jadi sesudah dipetik
terus proses sampai dia menghasilkan green bean Hmm. gitu. Yang nanti ya untuk proses nanti di roastingnya seperti apa, nanti diseduhnya mau pakai mesin atau mau pakai filter manual, ya itu akan mempengaruhi cita rasa juga sih. Cuma saya coba untuk meningkatkan dampak dari mikroba ini di proses pasca panen. Oke. Nah, Pak, eh, mungkin, mungkin balik sedikit, Pak. Ada mungkin dari Sobat Dena ini ada agak bingung, mungkin untuk yang mendengarkan terkait mikroba ini mungkin identik dengan apa tadi Bapak sempat menyebutkan tempe. Berarti kan ada namanya fermentasi ya, Pak. Ya, Mungkin bisa betul. diceritain sedikit tentang fermentasi pada kopi itu fermentasi itu apa, terus kopi yang ferment itu seperti apa gitu, Pak? Oke. Jadi sebenarnya dilakukan ataupun tidak, maksudnya dibuat dengan sengaja ataupun tidak, kopi itu pasti dalam tanda kutip mengalami fermentasi. Oh, Karena tadi mikroba itu secara alami ada di kopi, gitu. Nah, cuma bagaimana sekarang kita memastikan proses fermentasi perubahan kopi tadi itu menghasilkan hasil akhir yang kita inginkan. Nah, eh, mikroba ini tadi ada apa? Kalau dari mikrobanya sendiri, ketika kita kasih mikrobanya ke kopi, dia itu akan membantu menghancurkan daging buah. Jadi sesudah kopinya dilepas, kan nanti ada daging buahnya tuh. Itu kalau teman-teman pendengar ini ngerasain, coba deh kalau ada kebun kopi gitu ya, dirasain itu kopi. Rasanya jauh banget dengan kopi yang kita minum ya. Itu asam-asam gitulah pokoknya. Kayak buah-buahan gitu. Nah, itu tuh daging buahnya lengket, lengket banget. Susah kalau misalnya kita mau kupas gitu. Bahkan ketika pakai mulut pun akan susah gitu. Ya, beda dengan salak lah kalau misalnya daging buahnya kita itu kan lepas. Nah, ini enggak. Nah, yang dilakukan mikroba ini adalah kemudian dia em, memakan si daging buah ini. Jadi daging buah si kopi ini ada selulosanya, ada proteinnya, ada pektinnya gitu, ada macam-macam substrat ada di situ. Nah, dengan mikroba ini baik itu yang misalnya secara alami ada di lingkungan kita atau yang kita berikan masuk ke situ, itu mereka membantu melepaskan si lendir tadi gitu ya atau daging buah tadi. Nah, pertama membantu melepaskan, tapi juga dia kemudian ketika mendegradasi daging buah tadi, itu si mikroba ini menghasilkan senyawa-senyawa baru. Senyawa tadi ada selulosa atau apa ya. Dia menghasilkan senyawa baru yang nantinya itu jadi prekursor rasa. Jadi nanti jadi sumber rasa baru yang nantinya mempengaruhi rasa akhir kopinya. Jadi senyawa itu bisa keluar. Ini masih ada perdebatan sebenarnya di dunia kopi. Apakah senyawa yang dihasilkan mikroba itu akan masuk ke daging buah atau senyawa dari biji ya, senyawa dari biji itu yang keluar. Ini masih belum ada pembuktian yang persis gitu, jelas banget gitu. Tapi orang-orang sekarang masih percaya bahwa sebagian dari senyawa yang dihasilkan oleh mikroba ini kemudian masuk ke dalam biji kopi. Selain itu juga si keberadaan mikroba itu akan merangsang si biji kopi itu untuk mengaktifkan enzim-enzimnya. Nah, kan biji kopi itu sangat bagian yang paling kaya ya. Sebenarnya itu kayak apa ya? Harta yang paling utama dari pohon kopi adalah si biji kopinya karena itu untuk jadi anakan kan gitu ya. Nah, ketika ada mikroba, mereka menginduksi si biji kopi ini untuk mengaktifkan enzim-enzim tertentu juga gitu. Yang pada akhirnya itu akan membuat perubahan biji kopi yang tadinya cita rasanya begitu-begitu aja bisa menjadi memiliki cita rasa yang macam-macam. Karena tadi senyawa yang dihasilkan oleh mikroba bisa masuk ke sana, salah satunya. ah, paham, paham, paham. Nah, jadi ya Sobat Dena sekalian mungkin ketika kalian pernah di coffee shop atau apa mungkin pernah lihat dari jajaran eh, biji kopi yang disediakan. Mungkin pernah ada Gayo Wine ya Pak ya. Itu salah satu produk dari fermentasi kopi kan. Nah, ya betul betul. Itu Gayo Wine. Jadi itu caranya, walaupun itu tidak semua orang suka ya, kan namanya juga kalau kopi itu ada preferensi masing-masing gitu ya. Gayo Wine itu ini biasanya tapi tergantung tempatnya. Jadi buah kopi itu dimasukin ke karung, terus diikat
bisa dibiarkan beberapa hari itu. Sehingga nantinya terjadi dalam tanda kutip fermentasi yang anaerobik. Jadi fermentasi mikrobanya yang berkembang biak di situ tidak menggunakan oksigen. Nah, jadi mirip-mirip inginnya sih jadi menciptakan rasa wine. Jadi rasa wine itu bukan diakibatkan oleh alkohol tuh, tapi karena ada senyawa-senyawa yang eh, aldehid lah turunan dari ya pokoknya dihasilkan oleh mikroba itu sehingga memang merupakan cita rasa yang khas kalau dengan kita minum wine gitu, tapi dihasilkan oleh kopi tanpa alkohol gitu ya. Jadi halal, insya Allah. Alhamdulillah. Ya jadi Sobat Hendra nggak perlu was-was ya, misalkan Muslim gitu, pengen goyo wine, namanya memang wine, tapi tenang saja, tidak ada alkohol di dalamnya. Oh, saya sempat bilang, Pak Intan Taufik sempat bilang terkait menjaga kualitas atau memperbagus kualitas dari hasil pasca panen kopinya. Hmm, Nah, setahu saya di bidang kopi, di dunia kopi itu ada namanya eh, kayak cupping test, scorecard cupping test ya, dari SCA itu ya. Apakah ya, eh, Bapak yang mau bilang menjaga kualitas dan mengimprove kualitasnya itu sudah ada tes sebelumnya Pak? Dari Q grader atau apa gitu Pak? ya. Jadi kalau kebetulan kita di laboratorium ya tugas kita lebih kayak mencari mikrobanya. Jadi kalau kita dapat ada tuh kadang-kadang jadi petani kirim mikroba ke kita, bukan kirim mikroba, kirim cari kopinya. Jadi buah kopinya kita kirim ke kita. Terus kita cek, di sini mikrobanya ada berapa banyak dan jenisnya apa, gitu. Jadi kita bisa juga memproduksi starter fermentasi khusus untuk kopi. Dan ini bisa khusus untuk daerah. Jadi misalnya tadi dari Gunung Halu atau dari Irian, dari Bali, dari Sumatera. Mereka ada yang kirim-kirim sampel ke kita dan kita cek. Mikrobanya ada, jenisnya bisa beda-beda gitu. Dan jumlahnya juga bisa berbeda-beda tergantung cara nanam, cara perlakuan segala macam. Nah, terus tadi pertanyaannya apa ya kok? Jadi lupa saya. Ini Sorry. kan tadi Bapak bilang bisa menjaga kualitas kopi atau Oh, oke. mengimprove kualitas kopi. Nah itu kan berarti Dengan skor harus tadi ya. ada harus ada datanya ya. Maksudnya ketika Mm-mm, mm-mm. ketika kita bilang itu lebih bagus, berarti kan secara objektifnya enaknya lihatnya dari data mungkin ya Pak. Betul, betul. Jadi Eh, Bapak bisa melihat itu karena resultnya endingnya seperti apa ya Pak? nah, karena di idealnya sih memang kita apa semua eksperimen itu kita cek secara kimia apa gitu ya. Ya pakai GCMS lah, pakai mass spektrometri lah, tapi pada ujung-ujungnya kan ini kan akan dicita rasa sesuai dengan selera orang gitu ya. Dan mereka yang kebetulan kami di laboratorium tidak terlatih. Jadi kami cuma tadi mengumpulkan mikrobanya, mengecek mikrobanya ini kira-kira potensial nggak untuk dikasihin ke kopi. Kalau udah potensial ya udah kita perbanyak, kita uji coba. Uji coba di laboratorium sih skala kecil gitu ya. Terus nanti kopinya kita eh, proses. Kadang-kadang kita minta bantuan para petani juga untuk memproses, tapi dengan mikroba yang kita punya, kita kirim dari lab. Nah, kopinya terus kita kirim ke Q grader. Mereka yang apa yang ngecek gitu, Oh, men-scoring dari bodinya, dari aromanya, acidity-nya, balance atau enggak gitu. Itu informasinya mereka karena saya sendiri nggak train untuk itu. oke. Mungkin boleh cerita Pak yang pernah hasil dari penelitian Bapak dari skor berapa menjadi skor berapa dari hasil kurasi mikroba yang Bapak lakukan? Oh, untuk yang apa? Untuk yang green bean tadi ya, jadi dari kopi yang hijau yang tinggal di roasting tapi kita kasih fermentasi dulu, itu dengan perlakuan pemberian mikroba itu skor kapinya itu bisa naik 2 sampai 5. Oh, Ya, jadi cukup tinggi ya Pak. kebetulan jadi kebetulan kan eh apa? Kopinya sih udah bagus ya. Jadi kita juga udah ambil dari petaninya kopinya waktu itu skornya kalau nggak salah kontrolnya itu 80-an. Jadi udah specialty juga. Oh, iya, Tapi iya. kemudian ketika dikasih mikroba itu dia bisa naik ada yang sampai 85 gitu. Jadi naik 5 poin gitu. Ini beda-beda bahkan ada yang kan perlakuannya ada yang bisa 4 jam, 8 jam, 12 jam. Terus ada yang komentar gitu. Wah, ini cocok untuk yang eh, apa? Mohon maaf nih, ada yang merokok nih cocoknya yang ini katanya. Kalau yang ini gitu. Gitu-gitu macam-macam lah. Jadi tapi ya itu informasi dari mereka lah.
Iya, 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 iya. Iya. Ini sobat trader sekalian, mungkin asing terhadap tadi yang Pak Intan bilang. Jadi ada namanya scorecard Huffington Test. Itu skalanya dari internasional juga, SIA. Itu kalau nggak salah dari Amerika ya Pak. Jadi Ya, skalanya 0 sampai 100. Nah, semakin tinggi semakin bagus lah. Seperti itu. Oh berarti eh, Bapak berarti sempat mengkurasi cherry kopi dari semua pulau yang ada di Indonesia, ya, Pak? belum 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 sempat. Ya apa? Yang sampel yang pernah kita dapat itu untuk lihat mikrobanya ya. Tapi kalau biji kopinya nggak Mhm. kita proses, itu dari Sumatera udah ada, dari Jawa banyak, Bali, Flores, Sulawesi. Yang belum dapat kita itu sampel dari Kalimantan dan Irian. Kalau pulau-pulau besar ya, gitu. Kurang lebih kita udah ada Oh, koleksi mikroba sekitar seratusan lebih gitu, yang terdiri dari bakteri sama ragi kebanyakan. Ya, target kita dua itu. padahal Papua lumayan ini ya, Pak, ya? Tapi belum ada yang mengirimkan ke Bapak ya. Ya, waktu itu kayaknya apa, pas kita broadcast untuk kebutuhan itu di sana udah panennya udah selesai gitu. Jadi ya Ah, nggak pas, nggak timingnya nggak pas gitu. Ya nanti kalau teman-teman ada yang denger ini mau kirim nanti kirim aja ke ITB. iya ya, yang dari Papua. Silakan mengirimkan tuh kalau ada cherry kopi yang merah berarti ya, Pak ya? Yang merah ya pokoknya yang mereka petik dari pohon lah, yang sudah matang. Sudah matang ya. Nanti Mhm. terus hasilnya gimana tuh, Pak? Memang beda-beda setiap pulau kah? Atau ada di beberapa pulau ada Ya, yang memiliki kesamaan? nah ini karena kita belum secara masif identifikasi ya, jadi eh, tahap sekarang ketika kita punya ini banyak, yang kita bisa lakukan adalah ngecek kira-kira ini cocok untuk fermentasi atau enggak. Nah, sebenarnya ada PR besar buat saya adalah harusnya saya tiap mikroba itu saya identifikasi. Karena dengan informasi itu kita tahu, mikroba ini aman. Kita udah cek sih, kita minum, oke kita masih hidup sampai sekarang gitu ya. Tapi benar-benar aman nggak secara data tadi ya, secara kan kalau misalnya kita publish, oh ini kita kasih inokulumnya atau starternya itu pakai bacillus misalnya. Tapi kan bacillusnya jangan sampai bacillus yang berbahaya buat manusia gitu atau Klebsiella gitu atau apa gitu karena contohnya Klebsiella gitu ya itu tidak semua Klebsiella juga berbahaya untuk kesehatan manusia karena ada juga yang dipakai untuk fermentasi secara alami. Nah harusnya PR besar kita khususnya saya adalah mengidentifikasi itu dan salah satunya perlu bantuan genomik sih inginnya mengidentifikasi ratusan mikroba yang saya punya ini pakai teknologi DNA nih kira-kira ini mikrobanya apa dengan pendekatan tersebut gitu. Wah, cocok tuh, Pak. Kayak iklan dikit, di kita ada tuh, Pak. Di sini, Pak. Ya mungkin Bapak sekalian main di sini, Pak. Kita sambil ngopi di sini, ya kan? Boleh, boleh. Nantilah kapan-kapan Ah, main. siap, Pak. Dekat sini ada tuh, Pak. Enak. Kalau kita sekali ngopi. Oke. Jadi mungkin itu ya kali ya, Pak. Macam-macamnya. Makanya ya dari yang saya pernah coba kalau di Jawa tuh teksturnya kadang apa rasa hintnya banyak yang asam putih, terus kalau Sulawesi lebih ke pahit, Sumatera lebih bold atau apa gitu, mungkin Ya, karena keanekaragaman dari mikrobanya juga ya Pak. salah satunya itu. Ya walaupun sebenarnya sekarang saya masih berpikir itu 50-50 antara memang tanaman dan lingkungannya membuatnya dia seperti itu gitu. Dia bisa iklimnya gitu ya menghasilkan buah yang eh, apa karakteristiknya seperti itu. Kemudian 50% lagi akibat dari proses pasca panen gitu. Kalau tapi ya itu apa simplifikasi dari saya ya seperti itu. Jadi nggak mungkin kita ada kopi yang kualitasnya jelek dikasih mikroba jadi kualitas super nggak mungkin juga tergantung dari bahan dasarnya dia gitu. Oh, oke. Tapi saya pernah
ini gosip-gosip aja sih Pak ya. Saya pernah ngopi di sebuah tempat lah. Katanya yang kurang bagus bisa di one process pokoknya dari biji yang kurang bagus akhirnya menjadi yang lebih baik, rasanya lebih enak gitu Pak. Apakah benar memang one process itu tadi Bapak bilang katanya kalau bean select ya nggak akan jadi enak lah. Tapi dari yang saya dengar seperti itu gitu. Makanya justru dari kualitas yang rendah ditingkatkan menjadi bagus karena si one process itu. Itu benar Ya, juga ya ya, Pak. ya. Salah satu tujuan orang-orang sih itu ya. Jadi mau nggak mau kalau misalnya kita punya suatu barang yang kurang oke, apa yang bisa kita upayakan untuk membuat barang itu lebih bagus ya, sehingga nilai jualnya lebih tinggi. Nah, sebenarnya oh, benar juga sih sebenarnya bisa saja sih mikroba ini kemudian kita gunakan untuk meningkatkan. Tapi kalau bahan dasarnya kemudian secara maksimal hanya mendukung peningkatannya sedemikian rupa ya tidak akan kemudian dia menjadi super gitu, akan jauh-jauh banget gitu. Nah, tantangannya agak beda kalau misalnya kan kebetulan kalau di lapangan tuh kadang-kadang di Indonesia itu apa metiknya kan masih pakai tangan ya. Dan orang itu dihonor tukang petik itu berdasarkan jumlah buah yang diambil di kilo gitu. Tapi ya supaya cepet dan banyak kiloannya ya dia tarik gitu, nggak dipetik satu-satu. Jadi kadang-kadang tercampur antara yang merah sudah matang gitu dengan yang masih hijau. Ya sih. Seperti yang tadi Bapak bilang juga ya, penelitiannya ya paling antara 3 sampai 5 naik skor. Tapi jadi kalau walaupun dari awal udah kurang baik mah tidak akan bisa Mm-mm. jadi specialty lah ibaratnya gitu ya Pak ya. Ya, kita sempat coba sih waktu itu kita yang dari 72 eh, apa cupping skornya 72. Memang nggak bahkan ada yang lebih rendah dari itu kita nggak bisa naikin gitu. Kita nggak bisa naikin dengan pemberian mikroba dengan Oh. prosedur yang udah kita coba ya. Tapi kita juga kan prosedur yang kita lakukan juga tidak ekstensif dalam artian kita eh, SOP-nya ya hanya ada beberapa alternatif gitu. Kebetulan petani kita ini kreatif-kreatif banget sih. Jadi banyak yang uji coba macam-macam lah kalau di lapangan aneh-aneh gitu dan ada yang bisa menghasilkan kopi yang sangat enak gitu. Jadi menarik lah. Wah, menarik gue kalau ngebahas kopi itu pasti panjang, eh. Banyak banget yang bisa dikulik dari hulu ke Mm-mm, hilir. mm-mm. Betul, betul. Ah, oke sih Pak, mungkin terakhir nih Pak, kira-kira ya, kan kita punya dari GS Lab tuh punya visi nih Pak, Genomics for All. Nah, kira-kira selain terkait mikroba dan fermentasi, kira-kira ada ide lagi nggak ya Pak? Selain itu untuk itu terutama di bidang genomik lah menggunakan teknologi genomik yang sudah ada di zaman sekarang gitu Pak. Nah, kemarin sebenarnya ada request dari teman-teman di lapangan sih. Jadi ketika mereka tahu mikroba ini bisa eh, dua-duanya ya positif maupun negatif, termasuk penyakit gitu ya. eh, Mereka tuh petani tuh sangat curious dengan banyak hal. Ada beberapa tuh karena mereka tuh ada yang ada yang lihat, oh saya beli bibit ini ya, bibit kopi, bener nggak ini bibit kopi itu kultivarnya Abyssinia misalnya, atau yang dari Yaman gitu, atau dari apa ada Sirgara Rutang gitu misalnya. Mereka pengen tahu nih, bener nggak dia itu dapat tanaman itu. Eh, Selama ini mereka tahu nggak kirim kemana sampelnya? Ke Amerika. Oh, Mereka nggak tahu bahwa di Indonesia itu bisa melakukan itu. Padahal, tapi ya itu, saya nggak tahu berapa banyak ya orang yang membutuhkan hal ini. Tapi ada orang-orang yang cerita ke saya tuh pengen tahu bisa nggak bantu gitu ya. Dan pendekatan genomik ini ya udah ultimate lah menurut saya dan harusnya kalau massal bisa masif gitu ini pendekatan yang sangat murah gitu. Jadi mereka bisa kirim para petani atau petani besar atau petani kecil bisa kirim. Yang kedua, mereka juga sekarang di lapangan tuh banyak masalah apa hama. Mereka nggak tahu ini hamanya apa saja. Ya, dengan pendekatan teknologi sekarang sebenarnya kita bisa ambil apa udara di sekitar kebun kan sebenarnya gitu ya. Partikel-partikel DNA dari hama-hama itu sebenarnya ada di udara dan sebenarnya bisa teman-teman bantu untuk analisis ini ada hama apa aja di sini gitu. Dan itu sangat
Dan ini sekarang sangat 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 menurut saya sangat relevan terkait dengan pemanasan global. Karena apa? Kalau Arabica sekarang banyaknya ditanamnya itu di 1000, karena dia perlu daerah dingin lah kurang lebih gitu ya secara sederhananya. Tapi dengan pemanasan global ini semakin tinggi tuh dia naik ke atas. Eh, apa yang apa dampaknya yang lain adalah serangga yang tadinya nggak terbiasa hidup di kondisi dingin di 1000 meter di atas permukaan laut sekarang jadi bisa banyak gitu karena jadi anget gitu ya. Yang tadinya Oh, daerahnya dingin jadi anget nih. Nah, ini ada tekanan hama gitu. Jadi kalau dari sisi farm itu eh, banyak apa? Banyak hal yang sebenarnya bisa diketahui dengan genomik ini. Kalau saya juga sempat ngelihat ada jadi eh, akar tanaman kopi itu bersimbiosis sama banyak mikroorganisme gitu. Dan itu mempengaruhi ketahanan. Nah, ternyata ada makanya mikoriza namanya. Nah, mikoriza di ketinggian 1000, 1100 sampai 1600 per 100 meter tuh berbeda-beda. Nah, taunya apa? Pakai apa? Ya pakai teknologi genomik ini juga gitu. Nah, itu kalau dari farmnya ya. Tapi kalau dari segi pasca panen, ini orang-orang ini sekarang udah mulai pengen tahu, saya bisa nggak pakai mikroba yang ada saya punya saya sendiri. Jadi ada beberapa farm misalnya di Gunung Halu atau di Malabar gitu ya. Mereka pengen bikinin dong saya mikroba untuk fermentasi, tapi saya pengen pakai mikroba saya gitu. Mereka kirim. Tapi kan saya harus bisa identifikasi nih, ini mikrobanya apa gitu. Ya bisa aja sih pakai reaksi kimia, pakai uji enzimatis itu bisa 3 bulan tuh. Tapi kalau pakai bantuan teman-teman di GSI misalnya pakai pendekatan genomik, mungkin seminggu udah ketahuan ya ini mikrobanya jenisnya apa gitu. Kan gitu ya. Eh, ya itu salah salah satunya yang menarik sih. Sebenarnya kita juga tertarik untuk melihat lebih detail. Eh, kan misalnya kita melakukan fermentasi itu. Fermentasi misalnya kita masukin mikrobanya dalam kondisi tertutup anaerob gitu ya. Ada yang pakai tangki stainless steel segala macam, ada yang pakai plastik murah lah. Macam-macam pendekatannya. Dari sejak kita kasih sampai nanti dipanen, itu ternyata mikrobanya nggak stabil. Itu kayak kayak naik turun gitu. Nah, kita pengen tahu sih sebenarnya kalau secara ilmiahnya kalau di laboratorium gitu ya di kampus kita pengen tahu siapa bener nggak sih si mikroba yang kita kasih ini benar-benar bisa mendominasi proses perubahan, dia menghasilkan enzim apa aja, enzimnya kemudian berinteraksi dengan apa gitu. Itu hal-hal detail yang mungkin sebenarnya bisa berdampak luas gitu. Dan ini sebenarnya apa akan sangat terbantu dengan teknologi yang teman-teman udah kuasai juga di GSI gitu untuk membantu. Ini mikrobanya ini loh. Mikroba ini kemudian hari keduanya naik sekian persen, yang ini turun sekian persen. Atau sekarang itu ada isu kopi di Jepang itu kan mereka ini ya bisa ngukur senyawa itu sangat akurat gitu. Mereka ngukur juga cemaran toksin yang dihasilkan oleh jamur gitu. Jadi mikotoksin ya kalau misalnya proses pemrosesan tadi nggak bagus, jamur itu ada di mana-mana dan dia dengan mudah akan tumbuh. Nah, si mikotoksin ini kalau terdeteksi nanti udah diekspor nanti disuruh bawa balik lagi ke Indonesia. Nah, dengan pendekatan bantuan mikroba ini kita bisa kayak jadiin preman tuh. Jadi mikrobanya kita kasih waktu proses pasca panen. Nah, dia akan jagain sebagai preman. Kalau ada jamur dia nggak bisa tumbuh. Gitu. Kurang lebih gitulah ya. Nah, oh tapi ini keren juga ya. jadi kita apa istilahnya anti mold gitu ya. Jadi untuk mencegah mold itu tumbuh. Walaupun ada mold-mold lain yang bermanfaat untuk menciptakan cita rasa ya. Eh, ada juga gitu ya kayak gitu. Nah, Wah, tapi ini keren banget. kita mold yang jahat lah kurang lebih. Nah, dengan kita juga pengen tahu nih, bener nggak si mikroba apa nih yang bisa mencegah dan si mold apa yang menghasilkan mikotoksinnya gitu. Nah, ini sebenarnya dengan teknologi genomik gitu ya, ini sangat sangat bisa membantu menjelaskan banyak hal, kemudian juga membantu kita untuk membuat SOP yang lebih bagus sehingga para petani itu bisa menghasilkan kualitas yang baik, yang enak gitu ya, konsisten, tapi juga tadi bisa mencegah kegagalan pasca panen. Nah, itu keren banget, Pak. Saya dengernya ini bakal membantu banyak orang banget sih. Petani dari petani sih pasti kebantu banget, Pak. Itu apa ya yang tadi terkait
biar mikrotoksin-toksin ataupun bakteri yang tidak diinginkan itu tidak berkembang, jamur-jamur tidak berkembang. Mm, Kalau mm. yang tadi itu berhasil ya Pak ya. Amin, amin. Iya, mungkin kita udah di penghujung acara. Jadi eh, kesimpulannya mungkin ya pertama ya, kopi itu banyak banget prosesnya dan semuanya itu bisa banget dibantu oleh teknik microbiology gitu. Apalagi ya sudah ada penelitiannya, sudah ada hasilnya dan itu memang bagus gitu dan juga ini sangat-sangat membantu gitu untuk dari petani sampai kitanya juga nanti sebagai pengicip juga pasti kan lebih senang gitu kan ketika mencoba kopi yang lebih membuat mood kita baik lah, kopi yang enak gitu kan. Jadi ya terus ya benar juga kalau kata Bapak apabila teknologi genomik ini dilakukan secara masif ini ya ngapain kita harus ke Amerika gitu kan, kita bisa melakukannya di Indonesia ketika masif ya bisa lebih murah dan banyak banget yang terbantu apalagi setahu saya juga di Indonesia ini mayoritas yang pemain kopinya itu justru petani-petani ya Pak ya, dibandingkan dari pihak swasta atau perusahaan besar gitu. Ya, Jadi ya, genomik betul. ini sangat-sangat membantu sih untuk genomik is the future lah intinya seperti itu. Iya Pak ya. Betul, betul. Iya, iya. Oke Pak, Pak Iman terima kasih untuk kesempatannya untuk kali Sama-sama, ini membagikan sama-sama. ilmunya. Sangat banyak yang bisa kami ambil lah dari saya pribadi secara personal maupun Sobat Zena yang mendengarkan ini. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Oke, terima kasih semua sobat-sobat. Semoga Ya, semuanya sehat selalu. ditunggu ngopinya ya Pak. Siap, siap. Ya, yang mendengarkan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan episode kita yang lainnya. Terima kasih. Ya, Sobat Dena sekalian, itulah akhir dari pembicaraan kita terkait keilmuan genomik di bidang kopi. Pasti menarik kan? Menarik tuh. Saya aja excited pas wawancara beliau dan dengan topik yang dia bawakan gitu. Jadi ditunggu saja untuk episode menarik kita yang lainnya. Jangan lupa subscribe. Genomic Podcast Show. Close now.